Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrani Juwita Asmi dengan NIM 211400827. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi kehidupan. Yang pertama, mengenai atom, unsur, molekul, larutan, dan aplikasi ikatan kimia yang terdapat dalam organisme hidup. Yang pertama, atom. Terdiri dari inti dan elektron yang berputar di sekitar inti, di mana proton ini bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan, yang intinya selalu bermuatan positif. Lalu, elektron yang berputar di sekitar inti sebanyak 1 juta kali putaran per detik selalu bermuatan negatif, dan setiap atom memiliki jumlah elektron yang berbeda. Yang kedua, unsur. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang semakin kecil, atau tidak dapat diubah menjadi zat kimia lain dengan menggunakan cara kimia biasa. Partikel terkecil dari unsur adalah atom. Unsur-unsur utama penyusun tubuh adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Selain itu masih terdapat beberapa unsur lain, yaitu seperti kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, magnesium, besi, mangan, dan iodium. Yang ketiga, molekul. Didefinisikan sebagai sekelompok atom paling sedikit dua yang saling berikatan dengan sangat kuat, kovalen dalam susunan tertentu dan bermuatan netral serta cukup stabil. Molekul di dalam tubuh ini, baik yang sederhana maupun yang kompleks, dapat terbentuk karena adanya ikatan kimia, di mana molekul yang terdapat dalam organisme ialah molekul sederhana seperti CO2, NH3, H2O, dan molekul organik sederhana lainnya. Lalu ada molekul pembangun seperti asam amino, gula sederhana, mononukleotida, dan asam lemak. Dan juga ada molekul makro atau polimer seperti protein, polisakarida, monomer, penyusun DNA dan RNA, serta lipida. Yang keempat, larutan. Ialah campuran homogen dari pelarut dan zat-zat terlarut. Contohnya yang paling dekat ialah tubuh kita sendiri. Nah, di dalam tubuh manusia ini terdapat larutan penyangga, tepatnya di dalam darah dan cairan dalam sel. Ada senyawa penyangga. Senyawa ini berfungsi untuk mempertahankan pH darah dari makanan atau minuman yang mengandung asam atau basa. Yang keempat, aplikasi ikatan kimia yang terdapat dalam organisme hidup. Nah, diaplikasikan dalam proses penyusunan tubuh. Senyawa dasar dalam sel hidup secara bertahap diubah ke dalam senyawa yang lebih kompleks, baik fungsi maupun strukturnya. Molekul sederhana terutama CO2, H2O, dan nitrogen atmosferik diubah melalui senyawa satuan dasar menjadi penyusun oleh hidup enzim. Satuan penyusun ini bergabung melalui ikatan kovalen menjadi makromolekul dan selanjutnya membentuk molekul yang lebih besar lagi, yaitu supramolekul. Penggabungan senyawa dasar sehingga terbentuk supramolekul ini dan selanjutnya menjadi organel diatur dan dikendalikan oleh semua sistem multienzim. Selanjutnya kita masuk ke karakter air yang menopang kehidupan. A. Karakter air. Di antaranya yang pertama ialah wujud air yang tergantung pada suhu, di mana dapat berwujud cairan, gas atau uap air, dan padatan atau es. Yang kedua, molekul air terdiri dari dua atom hidrogen, masing-masing dihubungkan oleh ikatan kimia tunggal ke atom oksigen. Ukuran satu molekul air sangat kecil, umumnya bergaris tengah sekitar 3A, 0,3 nm atau 3 × 10⁻8 cm. Yang ketiga, sifat kimia dan fisikanya, di mana air ini memiliki titik leleh 0 derajat Celcius atau berkisar 32 derajat Fahrenheit pada tekanan 1 atm. Titik didihnya ialah 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit dan kerapatannya ialah 1,0 gram per cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius. B. Fungsi air. Nah, air ini untuk aktivitas manusia digunakan seperti untuk kebutuhan memasak, minum, mencuci, irigasi, industri sampai dengan penyediaan energi dan rekreasi. Sebagai penumbuh biji-bijian, penyebab hijaunya dedaunan bahkan tumbuhnya buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk makan oleh hewan dan manusia. Setelah itu, air juga sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai asupan cairan untuk bertahan hidup. Karena pada dasarnya, semua makhluk hidup apabila dilihat dari sudut pandang sains, maka semuanya berasal dari unsur air. C.
Unsur-unsur pembangun kehidupan. Di antara unsur-unsur utama penyusun tubuh ialah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur lainnya seperti kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, magnesium, besi, mangan, dan iodium. Nah, senyawa kimia yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen merupakan yang paling utama di dalam organisme hidup. Dan di antara unsur biokimia lain penyusun tubuh, yaitu yang pertama ikatan kimia. Molekul di dalam tubuh baik yang sederhana maupun yang kompleks dibentuk oleh ikatan kimia. Yang kedua, garam mineral. Berbagai jenis garam-garam mineral sangat penting untuk kelangsungan aktivitas metabolisme sel. Misalnya ion Na+ dan K+, di mana keduanya berperan dalam memelihara tekanan osmosis dan keseimbangan asam basa cairan sel. Nah, lalu komponen-komponen utama penyusun tubuh ini yang terdiri atas air, protein, lemak, mineral, serta karbohidrat. Nah, kan salah satunya air merupakan yang terpenting. Air ini merupakan produk akhir utama dari metabolisme oksidatif makanan. Dalam reaksi-reaksi metabolik, air berfungsi sebagai reaktan tetapi juga sebagai produk. Air juga menjadi pelarut biologis yang ideal. Air sangat mempengaruhi semua interaksi molekuler dalam sistem biologi. Molekul adalah bahan penyusun bentuk kehidupan, ibarat kepingan-kepingan Lego yang menyusun struktur yang lebih besar seperti roket atau kapal. Piringan ini suatu saat nanti akan membentuk beberapa planet dan dengan bantuan molekul-molekul organik tersebut, molekul tersusun dari unsur-unsur kimia seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya kita masuk ke karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan. Dan di antara alasan karbon dijadikan sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan yaitu dikarenakan karbon memiliki beberapa keistimewaan, yaitu yang pertama dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Yang kedua, dapat membentuk ikatan tunggal dan ganda dengan atom oksigen dan nitrogen. Keistimewaan atom tersebut menghasilkan jutaan senyawa-senyawa kimia yang mampu berinteraksi satu dengan lainnya dalam kaidah hukum fisika dan kimia, menghasilkan fungsi hidup yang menakjubkan. Yang ketiga, kemampuan memakai bersama pasangan elektron dengan sesama karbon sehingga membentuk ikatan tunggal dan ganda karbon-karbon yang stabil. Yang keempat, atom karbon yang terikat secara kovalen dapat disambung membentuk berbagai jenis struktur seperti rantai linear, rantai bercabang, struktur siklik, dan bujur sangkar, dan kombinasi struktur-struktur ini untuk membentuk rangka berbagai jenis molekul organik. Lalu selanjutnya kita masuk ke makromolekul utama dalam sistem kehidupan. Ada 4 makromolekul utama dalam kehidupan. Yang pertama, DNA, di mana molekul pembangunnya ialah deoksiribonukleotida dengan fungsi utamanya sebagai materi genetik. Yang kedua, RNA dengan molekul pembangunnya ribonukleotida dengan fungsi utama sintesis protein. Yang ketiga, ada protein dengan molekul pembangunnya asam amino dengan fungsi utama, umumnya menjadi bagian dari sel yang melangsungkan kerja, enzim, unsur kontraktilitas, dan sebagainya. Protein ini juga berperan penting dalam pembentukan struktur, fungsi, regulasi sel-sel makhluk hidup, dan virus. Yang keempat, polisakarida berupa glikogen lipid. Molekul pembangunnya ialah glukosa, asam lemak. Fungsi utamanya sebagai cadangan energi ketika diperlukan, akan dihidrolisis sehingga dapat menyediakan gula bagi sel. Polisakarida lainnya berfungsi sebagai materi penyusun. Selanjutnya kita masuk ke ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan air dan penciptaan manusia. Yang pertama, menelaah integrasi antara biologi, sains, dan Islam yang berkaitan dengan peran air dalam kehidupan. Air merupakan kebutuhan pokok dan esensial bagi manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu keberadaannya merupakan anugerah teragung yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Sebab dengan air Allah menghidupkan segala makhluk di atas bumi ini serta menyebarkan rezeki melalui pemanfaatannya. Kata air dalam
Ayat-ayat Al-Quran sendiri disebutkan sebanyak 63 kali dalam 41 surah. Dan dengan melihat peranan pentingnya dimainkan oleh air untuk menciptakan kehidupan di muka bumi ini, adalah pembuktian dari firman Allah sendiri dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Bahkan, para ahli meyakini bahwa air yang ada di permukaan bumi keluar dari dalam bumi. Ini pun dibenarkan dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat 30-31. Yang kedua, menelaah integrasi antara biologi sains dan Islam yang berkaitan dengan keterkaitan materi-materi organik dan air dengan proses penciptaan manusia. A. Ditinjau dari proses penciptaan, Al-Quran membagi proses penciptaan manusia dalam dua tahapan yang berbeda. Yang pertama kita sebut saja tahapan primordial, yang dimulai dari manusia pertama, Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah yang kemudian dibentuk oleh Allah seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 2, Al-Hijr ayat 26, 28, 29, Al-Mu'minun ayat 12, Ar-Rum ayat 20, dan Ar-Rahman ayat 4. Yang kedua, tahapan biologi. Dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian, nutfah itu dijadikan darah beku, alaqah, yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging atau mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang lalu kepadanya ditiupkan ruh, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. B. Berdasarkan proses penciptaan itu, manusia merupakan rangkaian utuh antar komponen materi dan imateri. Komponen materi sendiri berasal dari tanah. Kesatuan ini memberi makna bahwa di satu sisi manusia sama dengan dunia, di luar dirinya fana, dan di sisi lain menandakan bahwa manusia itu mampu mengatasi dunia sekitarnya, termasuk dirinya sebagai jasmani, baqa. Komponen imateri ialah ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.